Nggih, saya Bu Sari, saya Pasturper dari Blitar. Saya ikut pelatihan pas Al-Kaso itu ketika masih ada Ustadz Haris Mujahid, yaitu pada Januari 2020 di Sidoarjo. Sidoarjo. Ya, karena saya melihat teman-teman saya itu banyak yang bermasalah. Sebelumnya saya kan memang sudah belajar banyak teknik terapi ya, dan saya puas juga dengan hasilnya. Tapi ketika mendengar pas Al-Kaso yang katanya menyederhanakan dari berbagai macam teknik terapi ya, saya jadi tertarik. Berangkat dari teman-teman tuh banyak bermasalah, ada yang belum rilis dan gitu. Jadi saya nekat. Waktu itu walaupun saya sendiri ya, diawali dari pas basic asma dan saraf kejepit. Nah, setelah rencana kan ikut cuma basic. Nah, setelah saya merasakan manfaatnya, Masya Allah, saya pulang dulu ke Blitar, ikut lagi semua upgrading saya ikuti. Itu. Dan saya merasakan banyak keuntungan di sini. Kenapa? Waktu itu saya ikuti. Setelah itu ada lagi upgrading di Solo, saya kejar walaupun saya sendiri. Nah, nggak lama setelah itu Ustadz Harib meninggal. Nah, disitulah saya merasa sangat beruntung karena Allah telah mempertemukan saya dengan guru. Kok saya dulu itu kok nekat untuk mengejar, Masya Allah. Saya itu sangat merasa beruntung karena Allah telah memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan beliau yang ilmunya Masya Allah luar biasa gitu loh. Nah, mungkin dari Ibu sendiri nih, apakah Ibu sebenarnya punya keluhankah ikut pas ini? Saya merasa tidak ada keluhan. Okay. Tapi setelah ikut pas ini, apakah sudah mencoba menerapi ke sanak saudara atau ke keluarga? Ya, banyak sekali. Jadi teman-teman saya itu yang dulu punya keluhan apa itu, saya jadi termotivasi begini. Saya misalnya ikut upgrading benjolan, saya itu terinspirasi dari apa? Kenapa saya semangat? Ibu saya dulu itu meninggal itu karena pertama saraf kejepit, terus ada benjolan yang tidak selesai. Makanya ketika saya melihat saudara saya, teman-teman saya ada keluhan itu, jadi saya berusaha semoga ilmu yang saya dapatkan ini dapat membantu mereka sebagai wasilah untuk membantu kesembuhan mereka itu. Ya, benjolan dan saraf kejepit. Ada lagi teman saya itu banyak yang kena autoimun. Makanya waktu itu ada upgrading di Solo walaupun sendiri ya, saya kejar ke sana karena di dalam pikiran saya itu melihat teman-teman saya nggak rilis, yang tiap hari itu berkresek-kresek obat yang harus dikonsumsi, tapi hasilnya masih kurang. Itulah yang membuat saya semangat gitu. Nah, mungkin dari Ibu sendiri nih, ada satu nggak pas story yang menurut Ibu paling menarik dari semua mungkin pasien atau klien Ibu yang sudah pernah Ibu tangani? Satu aja. Ya, satu aja nih, agak akhir-akhir ini ya, sebenarnya banyak sekali, tapi yang ini orang itu tidak, ini ada pasien autoimun yang jenis RA, rheumatoid arthritis. Jadi jarinya ini sudah belok gini semua ya, belok gini terus sampai mepet gini, terus jari kakinya juga jempolnya sudah gini, terus keluhan ini lagi lutut sakit, terus mata itu juga berat, terus ini telinga itu berdengung terus, sehingga dia tiap hari itu nggak bisa tidur, tiap malam itu sudah tidur kan nggak bisa, sampai menjelang pagi baru bisa tidur. Nah, ketika saya pakai jurus pas ya, jurus kedua insya Allah kalau ini, itu ketika di tengah-tengah saya menerapi, saya kok melihat tangannya, jari tangannya itu kok kembali gini. Akhirnya saya histeri, loh Bu, coba lihat tangan Ibu, kok bisa terreposisi dengan baik gini. Terus si ibu itu juga kan nggak sadar kalau tangannya segini, terus dilihat, loh iya Mbak, ternyata tangan saya yang belok ini sudah gini, terus yang benjolan sini tuh hilang. Terus besoknya ibu itu bilang, alhamdulillah Mbak, saya itu sudah bisa tidur dengan nyenyak, sudah tidak ada ini suara telinganya itu kayak ngowos gitu ya tadinya, terus bisa tidur, terus ini tangannya itu sudah bagus, lututnya bagus. Itu saya terkaget-kaget itu karena masih belum selesai saya terapi, masih jurus kedua ya, itu di tengah-tengah jurus itu saya melihat itu, saya kaget sekali. Ibu itu juga itu. Kemudian setelah itu beliau membawa anaknya, cucunya itu ke kami karena melihat takjub ya,
karena apa, melihat ilmu Allah yang luar biasa ini, sehingga mengarahkan apa saudara-saudaranya, teman, ayo ini apa pada berikhtiar di sini. Masya Allah, luar biasa gitu. Itu yang paling terkesan. Pesannya buat teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal ilmu pas al-kasud, ilmu pas al-kasud ini ilmu yang bagaimana sih, berguna nggak sih? Masya Allah. Jadi setiap saya ketemu dengan teman atau pasien-pasien, ayolah kalau bisa apa pelajari ilmu ini ya, karena ilmu ini jadi karena beliau itu dulu terinspirasi ya, bukan menafsirkan, terinspirasi dari Al-Quran, maka terus bisa dibuktikan. Ayolah teman-teman saudara kita itu semua pelajari. Kenapa? Agar kita bisa lebih bermanfaat untuk semua orang, agar kita tidak terjebak dengan pengobatan yang hasilnya itu tidak banyak dibuktikan gitu. Ayo, agar umat Islam itu nantinya tidak sampai belok jalan ya kepada pengobatan-pengobatan yang tidak disyariatkan juga gitu, nggih.